بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Surat Fatir ayat ke-32. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, tema khutbah kita pada hari ini adalah mari kita menjadi orang-orang yang sabiqun bil khairat. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dasar dari khutbah kita adalah Fatir ayat 32 yang di awal telah dibacakan. Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Kemudian kami mewariskan kitab yaitu Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Lalu di antara hamba-hamba kami itu maksudnya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka terbagi kepada 3 golongan. Yang pertama kata Allah, faminhum zalimun li nafsihi. Di antara orang muslimin itu, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada yang zalim kepada dirinya. Ini golongan yang pertama. Wa minhum muqtasidun. Golongan kedua adalah muqtasid. Muqtasid artinya adalah orang yang sedang-sedang saja. Yang ketiga kata Allah, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Di antara orang mukmin itu ada yang disebut sabiqun bil khairat. Sabiqun artinya orang yang dahulu atau orang yang berlomba-lomba bil khairat dalam kebajikan. Biiznillah, dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, itulah karunia yang besar. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, maka ayat ini telah menjelaskan kepada kita bahwasanya kita umat Nabi Muhammad terbagi kepada 3 golongan. Golongan yang pertama, golongan yang paling banyak, golongan mayoritas. Siapa mereka? Zalimun li nafsihi, orang yang zalim kepada diri sendiri. Siapa mereka? Ulama tafsir hampir semuanya mengatakan yang dimaksud dengan zalimun li nafsihi adalah orang yang muqassirun li ba'dhi al-wajibat, orang-orang yang melalaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya melakukan sebagian yang Allah haramkan.
Apabila yang wajib saja sudah ada yang tinggal, maka otomatis yang sunat itu sudah banyak lagi tinggal. Apabila yang haram saja dilakukan, otomatis yang makruh banyak dilakukan. Kalau yang makruh banyak dilakukan, maka yang mubah tetapi banyak mengambil waktu dan menyia-nyiakan waktu belaka tanpa faedah, apalagi. Maka orang yang ini nanti di urusannya di akhirat tahta masyiatillah, urusannya di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni, lalu mereka masuk dalam surga Allah. Apabila Allah berkehendak, Allah rendam dalam neraka sampai habis dosa mereka, baru dikembalikan ke surga. Atau mereka bergantung kepada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ahli ma'asi, orang-orang ahli maksiat. Pada orang yang sudah divonis masuk neraka, tak jadi dikarenakan Nabi memberikan syafaat beliau. Maka golongan pertama kaum muslimin adalah orang mukmin yang fasik, orang mukmin yang banyak melakukan dosa, dan orang mukmin yang banyak meninggalkan yang wajib-wajib, apalagi yang sunat-sunat. Maka ini golongan pertama yang terbanyak, jangan sampai kita masuk golongan ini. Golongan yang kedua kaum muslimin disebut dengan muqtasidun, golongan pertengahan, orang moderat kata orang hari ini. Orang yang pertengahan, orang sedang-sedang elok saja, orang sederhana. Dan ini golongannya lebih sedikit dari yang pertama, tapi lebih banyak daripada yang terakhir. Golongan ini muqtasidun, orang yang sederhana. Bahasa hari ini muqtasid itu ekonomis. Itu istilah iktisad, ekonomi. Iktisadi berarti ekonomis. Muqtasid atau orang yang ekonomis. Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang yang hanya mencukupkan kepada perbuatan yang wajib saja. Salat yang wajib saja, yang sunat kurang. Puasa yang wajib saja, yang sunat kurang. Ini orang-orang yang muqtasid, memadai saja kepada yang wajib dan meninggalkan yang haram-haram. Meninggalkan yang haram-haram. Lalu orang ini agak malas untuk berbuat yang sunat dan menganggap enteng perbuatan makruh. Ketika ditanya kepada mereka, kenapa bapak merokok? Itu kan makruh cuma. Maka orang ini muqtasidun kalau dianggap rokok itu makruh. Kalau haram berarti dia masuk golongan pertama. Maka muqtasidun ini kaum muslimin bahagia, inilah yang pernah datang kepada Rasulullah sebagian orang Badui, ya Rasulullah, apa kewajiban kepada saya? Apa kata Nabi? Laksanakan salat waktu. Apa kata dia? Saya tidak tambah, tidak saya kurangi. Apa kata Nabi? Kalau dia jujur masuk surga itu. Tetapi kaum muslim berbahagia tentu saja. Orang yang memandai kepada yang wajib-wajib saja, surganya tentu tidak setinggi orang-orang yang menambah yang wajib dengan yang sunat. Maka golongan yang kedua lumayan, nanti di akhirat yuhasabu hisaban yasira, dihisab dengan hisab yang ringan dan tepatnya di surga. Kemudian yang ketiga kaum muslimin yang bahagia disebut dengan sabiqun bil khairat biidznillah, orang yang berlomba-lomba. Sabiqun arti katanya adalah orang yang mendahului ketika berpacu. Sabaqa mendahului, sibak berarti pacu. Maka pacu kuda itu disebutkan sibak, pacu lari sibak, artinya berpacu. Sabiqun berarti orang yang dahulu, orang yang di depan, orang yang nomor satu, orang yang juara. Bil khairat, terhadap kebajikan. Jadi orang-orang yang fastabiqul khairatnya tinggi, orang yang tidak mau kalah dalam hal apa? Dalam akhirat. Disebutkan sabiqun bil khairat biidznillah, dengan izin Allah. Ini kata kuncinya di sini, biidznillah. Siapa dia? Ulama menjelaskan, ulama tafsir menjelaskan adalah orang yang di samping yang wajib dia sempurnakan ditambah dengan yang sunat-sunat. Kemudian yang haram ditinggalkan, apalagi yang makruh, dan termasuk yang makruh. Kalau yang makruh saya tinggalkan, apalagi juga termasuk yang mubah.
yang dia boleh dilakukan tetapi menyia-nyiakan waktu, tak ada gunanya untuk akhirat dia, bagi dia ditinggalkan itu. Berdasarkan hadis Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, di antara tanda-tanda baiknya Islam seorang, dia meninggalkan apa baginya yang tak berarti. Maka dia ini pantang membuang-buang waktu sia-sia tak berguna. Ini sabiqun bil khairat. Inilah kaum muslimin yang berbahagia, yang nanti di akhirat tidak dihisab apalagi diadab. Dia masuk surga tidak dihisab Allah, langsung masuk ke surga. Tentu surganya tinggi daripada orang golongan kedua. Dan golongan ini sangat sedikit orangnya. Di antara mereka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kaum muslimin yang berbahagia, Nabi SAW punya kebiasaan, setelah beliau salat subuh, beliau menghadap kepada jemaah lalu bertanya, man asbaha minkum shaiman, siapa di antara bapak-bapak yang pagi ini puasa? Maka yang tujuh tangan Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Wa man at'ama minkum miskinan, siapa yang sudah memberi makan fakir miskin pagi ini? Kata Abu Bakar, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Pendek kata kaum muslimin, setiap kali Nabi bertanya tentang amalan itu subuh, belum lagi waktunya pulang dari masjid, sudah ada Abu Bakar ini sebelum salat subuh memberi makan fakir miskin, dan dia sudah sahur puasa sunat. Maka kaum muslim bahagia, Abu Bakarlah orang-orang di antara kaum muslimin ketika itu yang tunjuk tangannya paling banyak. Tentu sahabat lain juga ada, tetapi Abu Bakar paling banyak. Sehingga inilah yang membuat iri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Iri dalam arti ghibtah, bukan iri hasad. Kalau iri hasad ini adalah masalah duniawi, dan ini busuk hati. Itu orang yang dampak orang lain dapat nikmat, lalu dia berkeinginan nikmat itu hilang dari orang itu, atau nikmat orang itu pindah kepada dia. Ini namanya hasad. Tapi kalau ghibtah itu biasanya dalam hal positif. Nampak orang kaya banyak sedekah, dia iri, saya ingin juga banyak sedekah, bukan pindah hartanya kepada kita. Saya lihat orang itu berilmu, saya ingin juga, berarti saya harus belajar. Ini ghibtah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya ghibtah, awas wahai Abu Bakar, pada suatu hari saya menang. Maka bertepatan kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada suatu hari Nabi SAW menganjurkan sahabat bersedekah dalam rangka persiapan perang Asirah. Maka kebetulan kata Umar bin Khattab, fawafaqa dzalika malan indi, berkebetulan saya punya harta waktu itu. Maka aku berkata, al-yaum asbiqu Abu Bakrin, hari ini aku akan dahulu daripada Abu Bakar, aku akan juara ini, aku akan mendahului Abu Bakar dalam masalah berinfak. Maka datanglah beliau kepada Rasulullah SAW untuk membawakan sedekahnya. Berapa banyaknya? Nisfu malihi, separuh hartanya. Dan dia, saya yakin ketika itu, ini paling banyak ini sedekah ini, separuh harta. Lalu ketika datang Rasulullah menyerahkan harta tadi, bertanya Rasulullah, wa ma abqaita li nafsika li ahlika, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Qala mislahu, semisalnya ya Rasulullah, sebanyak itu pula, separuh. Ternyata kaum muslimin yang berbahagia, wa ata Abu Bakrin bikulli ma indahu, datang pula Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya. Baru bertanya Rasulullah, wa ma qaita li ahlika, apa kau sisakan untuk keluargamu? Qala Allah wa rasuluhu, Allah dan rasulnya saja tinggal. Maka ketika itu berkatalah Umar bin Khattab, la usabiquka ila syai'in abadan, aku tidak bisa menang darimu selamanya, kata Umar bin Khattab. Maka apabila dikatakan Abu Bakar Siddiq adalah orang terbaik dari kaum muslimin sesudah Rasulullah, memang benar. Apabila katakan iman Abu Bakar ini, apabila ditimbang iman kita, masih menang Abu Bakar. Kenapa? Karena dia sabiqun bil khairat, dahulu dalam segala kebajikan, tak mau kalah. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, ada pula cerita Uqashah. Ketika Nabi SAW menceritakan beliau pernah mimpi di tadi malam, kata Nabi, aku bermimpi melihat umat-umat, maka aku melihat ada umat Nabi
yang umatnya satu saja. Wan nabiyya wa ma'ahu isnan. Dan ada pula nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku lihat umatnya cuma 2. Ada pula yang 3. Ada pula yang tak ada umatnya satu pun. Ini kaum muslim berbahagia, hadisnya masyhur sekali. Ini gunanya hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu yang beliau merasa berputus asa. Kenapa? Umatnya masih sedikit. Maka diperlihatkan Allah dalam mimpi bahawa umat Nabi terdahulu sedikit lagi. Dan bahkan ada pula yang tak ada umatnya. Ada Nabi yang berdakwah 950 tahun, umatnya hanya satu kapal saja. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Oleh kerana itu ulama berkesimpulan bahwasanya yang dinilai Allah bukan hasilnya. Kalau hasil yang dinilai Allah, maka Nabi Nuh Nabi gagal. Maka Nabi yang datang hanya sendiri, tak ada umatnya, Nabi paling gagal lagi. Maka bukan itu ukurannya, kata Allah. Tapi apa usahanya yang penting. Soal hasil itu bukan urusan kita. Maka dalam apapun yang kita lakukan dalam dakwah, maka hasilnya itu bukan urusan kita. Usahanya yang penting, prosesnya yang penting. Ini yang diperlihatkan kepada Rasulullah. Ada Nabi juga banyak. Kata Nabi, aku lihat ada Nabi yang banyak umatnya. Aku kira itu umatku. Kata Nabi, dikatakan dalam mimpi, ternyata tidak. Itu Musa wa qaumuhu, Musa dan kaumnya. Ternyata sudah itu ada pula aku lihat Nabi yang banyak lagi umatnya. Ternyata apa kata-katakan, ya hadhihi ummatuka, ini adalah umatmu wahai Muhammad. Wa minhum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wa ala adab. Di antara mereka ada yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. 70, berapa jumlahnya? 70,000. 70,000 orang, kata Rasulullah, yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Lalu Nabi masuk ke rumah beliau, para sahabat ribut di luar mendiskusikan siapakah mereka yang 70,000 itu. Maka banyak pendapat sahabat, barangkali mereka itu orang yang sejak dari kecil sudah Islam. Kalau kita kan kafir dulu baru Islam, itu diantaranya. Ada yang mengatakan barangkali yang paling dulu hijrah. Macam-macam sahabat itu berpendapat. Lalu Nabi keluar lagi menjelaskan bahawa mereka adalah ummul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang tak pernah minta dijampi-jampi, orang yang tak pernah berobat pakai sundutan api besi panas, dan orang yang tak pernah merasa sial dan kepada Tuhan mereka tawakal sekali. Itulah golongan yang 70,000, 70,000 orang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Maka ketika itu langsung berdiri. Faqama rajulun, seorang lelaki berdiri, dia namanya Ukasyah. Faqama Ukasyah, berdiri Ukasyah. Ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum. Doakan kepada Allah supaya Allah jadikan aku masuk 70,000 orang itu. Langsung tegak dia waktu itu. Ud'ullah. Tak tanpa lihat kiri kanan, dia langsung berdiri. Doakan saya masuk 70. Anta minhum, kata Rasulullah, engkau masuk 70,000 orang itu. Setelah itu berdiri pula satu lagi. Ana aidan ya Rasulullah, saya juga Rasulullah. Anda sudah dahulu Ukasyah. Sabaqaka biha Ukasyah, sudah dahulu Ukasyah. Maka kaum muslimin yang berbahagia, ini pelajaran. Ulama telah memberikan faedah, mengambil faedah dari hadis itu. Orang Islam harusnya seperti Ukasyah. Jangan lihat kiri kanan dahulu. Orang nyumbang apa tidak? Kalau nyumbang orang, saya juga ikut nyumbang. Orang salat apa tidak? Kalau orang salat, saya ikut salat pula. Ini orang tiru-tiruan. Orang-orang ini bodong-bodong, bodong dada ini. Pengajian pun tidak perai, orang perai pula dia. Maka orang seperti ini kamu sebagian tidak seperti Ukasyah. Orang yang ikut-ikutan, kata Nabi, ini sudah dahulu Ukasyah. Seandainya jatah cuma satu, maka yang pertama junjuk tangan yang diberikan, yang lain tidak lagi. Maka ini Ukasyah orang sabiqun bil khairat. Oleh karena itu kaum muslimin berbahagia. Di dalam akidah, dalam akhlak ada namanya sifat yang baik, ithar. Ithar salah satu sifat terpuji, dan ini sangat baik ditiru. Apa itu ithar? Ithar adalah mendahulukan orang daripada kita. Bahasa Indonesianya barangkali bahasa kitanya mengalah dari orang. Sekiranya kita naik bis, kita duduk karena sudah dari terminal kita naik mobil, ternyata di tengah jalan sudah penuh, ada naik orang.
Orangnya terpaksa berdiri karena sudah penuh, kita duduk. Karena iba kita orang tu sudah tua, iba kita karena itu perempuan yang hamil misalnya, kita berdiri, dia yang duduk. Itu namanya isar, itu sifat terpuji. Kita makan nasi cuma sebungkus, cukup satu orang, kita berlima, biarlah orang makan, kita nak makan. Itu namanya isar. Kita sama-sama tersasak kaya misalnya, WC cuma satu, yang tersasak banyak, kita dahulukan orang yang paling membutuhkan, kita mengalah. Maka itu namanya isar. Dalam masalah duniawi itu adalah sifat terpuji, termasuk urusan nyawa ini. Maka dalam perang Yarmuk ada kisah yang masyhur. Setelah perang usai, maka para sahabat yang luka-luka waktu itu ditidurkan di tenda, di kemah. Ketika itu kaum muslimin bahagia, mulailah di antara kaum muslimin yang masih selamat datang untuk memberikan pengobatan, datang bawa air dan segala macam. Maka terdengarlah mengerang-erang seorang laki-laki yang bernama si Haris. Dia minta air. Datanglah orang bawa air. Bawa air. Ini sahabat Nabi, karena zaman Nabi, masih zaman Nabi. Lalu ketika si Haris diberikan air, akan diberikan air, mengerang-erang pula si Ikrimah bin Abi Jahal. Dia minta air, kata si Haris, dahulukan si Ikrimah, mungkin dia lebih butuh. Maka dibawalah Haris ada air ke si Ikrimah. Ketika air akan dituangkan kepada Ikrimah, maka terdengar pula si Ayyash mengerang-erang minta air, kasihkan sama si Ayyash. Maka pergilah orang membawa air kepada si Ayyash. Sebelum sampai sudah wafat si Ayyash, tak jadi minum si Ayyash karena sudah wafat. Kembali kepada pertama si Haris, ternyata Haris sudah wafat. Kembali kedua kepada si Ikrimah sudah wafat. Tak jadi pun seorang yang bertiga itu yang minum, karena isar, mendahulukan kawan daripada kita. Ini sifat mulia dalam urusan duniawi. Tetapi kaum muslimin dalam urusan akhirat ini tidak berlaku. Maka ulama mengatakan al-itharu fil ibadati haramun, mendahulukan orang lain dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah haramun, atau makruhun, atau makruhun, tergantung apa yang tinggal di gara-gara kami dulu orang lain. Artinya dalam akhirat tak boleh mengalah. Kalaulah kita berlomba-lomba dalam akhirat, kita nomor satu hendaknya, jangan usah nomor dua. Biarlah orang lain nomor satu, saya mengalah, saya ni orang tawaduk, rendah hati. Tidak begitu. Bahkan kaum muslim berbahagia, tak ada basa-basi orang tua. Maka kaum muslim yang berbahagia, ketika Nabi akan mengutus kaum muslimin untuk perang Badar, bertengkarlah si Sa'ad bin Haythamah dengan ayahnya si Haythamah bin Haris. Yaitu Nabi mengatakan silakan berangkat perang Badar. Maka ketika itu si Sa'ad, anak ini, si Haythamah bapaknya, bertengkar. Keduanya ingin pergi, kata Nabi cukup satu yang berangkat, yang satu di rumah menjaga kaum ibu. Maka bertengkarlah berdua. Kata si Haythamah, bapaklah berangkat, bapak kan sudah tua, mati juga ini. Kata si Sa'ad, tidak, saya masih kuat ini, bapak di rumah saya sudah lemah. Maka bertengkar berdua, kata Nabi, berlotrelah kalian. Bahasa kitanya bagasui. Maka mulailah berkasih kaum muslimin bahagia, tapi termenawar juga. Kata si ayah, bapaklah berangkat, kamu di rumah saja jaga ibu-ibu. Apa kata si Sa'ad? Ya wahai ayahku, kalau ini bukan urusan akhirat, kalau ini bukan urusan jannah, maka engkau aku dahulukan bapak. Tapi ini urusan jannah pak, saya ingin masuk surga duluan. Maka akhirnya ketika berlotre menang Sa'ad, pergi perang Badar, mati syahid dia, menang dia, mati syahid dia. Ini artinya kaum muslimin dengan ayah sendiri pun ada basa-basi dalam urusan akhirat. Maka ketika Nabi mengatakan khairu sufufir rijal awwaluha, sebaik-baik saf laki-laki yang pertama, wa syarruha akhiruha, yang seburuk-buruknya yang terakhir, maka hendaknya dalam hal ini, jika kaum muslimin paham bahawa saf pertama atau saf yang lebih depan lebih baik daripada saf yang lebih belakang, maka berlomba-lomba mengambil saf yang pertama. Dan tak ada basa-basi. Maka kalau kita datang duluan di depan kita, jangan sampai kita duduk di belakang.
Maka kaum muslim bahagia, marilah sama-sama kita menjadi orang-orang yang sabiqun bil khairat biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalimat dengan izin Allah ini merupakan pertanda bahwasanya ini karunia Allah, bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang pandai, bukan karena kita, tapi Allah yang berkehendak kita menjadi orang-orang yang sabiqun bil khairat atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ini, orang sabiqun bil khairat, orang-orang terbaik dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya al absar la'allakum tuflihun. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.